Nama saya Alexandra Fentimiglia Yuwono dari kelas 9C absen 1. Kali ini saya akan membuat salah satu produk hasil fermentasi, yaitu yogurt. Tujuan dari pembuatan yogurt ini adalah untuk mengetahui proses fermentasi yang terjadi pada saat pembuatan yogurt, untuk mengetahui perubahan apa saja yang terjadi selama proses pembuatan yogurt dan penyebabnya, untuk mengetahui manfaat yogurt, serta untuk mengetahui apakah yogurt yang dibuat menguntungkan bila dijual. Fermentasi adalah suatu proses perubahan enzimatik secara anaerob yang berasal dari senyawa organik kompleks menjadi produk organik yang lebih sederhana. Proses fermentasi menggunakan mikroorganisme yang tidak bersifat patogen sehingga aman bagi kesehatan tubuh. Proses ini dapat menghasilkan alkohol, asam, dan gas. Salah satu tujuan utama dari fermentasi adalah untuk mengawetkan makanan. Adanya perubahan karbohidrat menjadi asam organik dapat membuat makanan menjadi tahan lama. Salah satu produk hasil fermentasi yang sangat dikenal adalah yogurt. Apa itu yogurt? Yogurt adalah minuman probiotik yang mampu meningkatkan kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh. Yogurt sendiri dibuat dari susu yang difermentasi oleh bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini merupakan bakteri asam laktat yang mengubah laktosa menjadi asam laktat. Adapun bakteri Lactobacillus bulgaricus memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Kerajaan Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Lactobacillacea, dan genus Lactobacillus. Adapun bakteri Streptococcus thermophilus memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut. Kerajaan Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Lactobacillales, famili Streptococcaceae, dan genus Streptococcus. Untuk membuat yogurt sederhana, bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama, susu sapi segar. Tapi bisa juga menggunakan susu UHT. Yang kedua, biang yogurt. Kali ini saya menggunakan Biocool Yogurt Plain. Bahan ketiga adalah gula pasir yang digunakan sebagai pemanis. Untuk pewarna dan perasa, saya menggunakan pasta stroberi dan melon. Dan untuk alat-alatnya yaitu kompor dan panci, toples kaca, sendok dan pengaduk, kain tebal, wadah plastik besar, selotip, gelas pengukur, dan botol plastik. Mula-mula, siapkan alat dan bahan. Kali ini saya menggunakan 500 ml susu UHT. Tuangkan susu ke dalam panci dan panaskan sampai suhu 40 derajat Celcius. Atau, kalau tidak ada termometer, cek suhu dengan meneteskan susu di tangan
Kira-kira panasnya suam-suam kuku. Kemudian, matikan kompor. Masukkan biang yogurt 1 sendok makan untuk 250 ml susu. Karena saya memakai 500 ml, maka memerlukan yogurt plain sebanyak 2 sendok makan. Kemudian aduk. Setelah diaduk rata, masukkan dalam wadah yang sudah disterilkan terlebih dahulu dengan direndam di air panas agar tidak ada bakteri lain yang berkembang. Tutup rapat wadah dan beri selotip agar udara tidak masuk. Masukkan dalam wadah yang lebih besar yang sudah dilapisi kain agar terjaga kehangatannya sehingga bakteri dapat berkembang dengan baik. Biarkan selama 18-20 jam di tempat yang hangat. Setelah 20 jam, tekstur padat akan terbentuk. Tambahkan larutan gula atau madu dan pewarna serta perasa sesuai yang kita inginkan. Yogurt siap disantap atau dijual. Pengamatan selama pembuatan yogurt. Tiga jam pertama. Belum terlihat perubahan. Namun, muncul gelembung-gelembung di permukaan menandakan bakteri mulai bekerja. 6 jam setelah pembuatan. Belum terlihat banyak perubahan. Makin banyak gelembung menandakan bakteri mulai merombak gula susu alami. 9 jam setelah pembuatan. Mulai ada pemisahan, seperti terbentuk gumpalan-gumpalan akibat bakteri melepas asam laktat sebagai produk sisa, serta gelembung dan uap air banyak bermunculan.
12 jam setelah proses pembuatan, terlihat ada pemisahan antara bagian padat dan cair karena keasaman meningkat dengan pH 4-5 sehingga protein susu mengalami denaturasi menghasilkan tekstur padat. 18 jam setelah proses pembuatan, makin terlihat jelas pemisahan antara bagian padat dan cair karena keasaman meningkat untuk menghindari proliferasi bakteri patogen yang potensial. Setelah 20 jam atau hasil akhir, tekstur yogurt menyerupai gel, aromanya khas dan rasanya asam. Dari hasil pembuatan yogurt, apabila ingin dijual, rincian biayanya adalah sebagai berikut. Susu cair 1 liter seharga Rp15.500. Karena saya hanya menggunakan 500 ml, maka biaya yang saya perlukan adalah Rp8.000. Biocool yogurt plain 500 ml seharga Rp44.600. Karena hanya digunakan 2 sendok makan atau sekitar 80 ml, maka biaya yang diperlukan adalah kira-kira Rp7.000. Gula 1 kg seharga Rp12.500. Saya hanya menggunakan 100 gram, sehingga biaya yang diperlukan adalah Rp1.250. Botol kecil seharga Rp1.500 per satuan. Karena saya menggunakan 4 botol, maka biaya yang saya perlukan adalah Rp6.000. Pasta dan pewarna seharga Rp7.500. Saya hanya menggunakan 1 sendok teh, sehingga biaya yang diperlukan adalah Rp1.000. Serta bensin dan gas seharga Rp8.000. Sehingga total modal yang diperlukan adalah Rp31.250. Dari 500 ml susu, diperoleh hasil sebanyak 4 botol yogurt. Apabila 1 botol dijual seharga Rp10.000, maka total yang dapat diperoleh dari hasil penjualan adalah Rp40.000. Keuntungannya adalah Rp40.000 dikurangi Rp31.250, sehingga didapat keuntungan sebesar Rp8.750. Persentase keuntungannya Rp8.750 per Rp31.250 dikali 100% sama dengan 28,9%. Kesimpulan, proses fermentasi pada yogurt menggunakan bakteri asam laktat pada suhu yang hangat, membuat bakteri akan berkembang secara optimal. Perubahan tekstur seperti gel dan aroma yang unik disebabkan oleh pengaruh bakteri yang memecah gula susu atau laktosa dan menghasilkan asam laktat atau produk sisa. Yogurt kaya akan protein dan beberapa vitamin B serta mineral yang penting untuk tubuh. Yogurt bisa dikonsumsi oleh orang yang alergi terhadap susu murni dan bisa tahan lama karena adanya asam laktat yang menghambat bakteri patogen. Untuk komersial, pembuatan yogurt handmade sangat menguntungkan. Demikian proses pembuatan salah satu produk fermentasi, yaitu yogurt. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Bye!